Pernahkah teman-teman berpikir bahwa bagaimana tumbuhan bisa tumbuh tinggi, mengikuti arah cahaya matahari, bahkan tetap hidup di lingkungan yang sangat panas maupun berair? Ternyata di dalam tumbuhan terjadi berbagai proses kehidupan yang sangat menarik untuk dipelajari. Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas mengenai pertumbuhan dan adaptasi tumbuhan. Fisiologi tumbuhan adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari fungsi dan juga proses kehidupan pada tumbuhan. Dalam fisiologi tumbuhan, dipelajari bagaimana tumbuhan tumbuh, beradaptasi dengan lingkungan, serta melakukan pengangkutan air dan hasil fotosintesis. Ilmu ini penting untuk memahami cara tumbuhan bertahan hidup dan berkembang dengan baik. Pertumbuhan adalah pertambahan ukuran dan volume tumbuhan yang bersifat permanen atau tidak dapat kembali seperti semula. Pertumbuhan terjadi karena adanya pembelian sel dan juga pembesaran sel. Proses ini berlangsung secara bertahap dan dapat diukur, misalnya dari tinggi ataupun berat dari tumbuhan. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Pertumbuhan tumbuhan dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari dalam tubuh tumbuhan, seperti genetik dan hormon tumbuhan. Sedangkan faktor eksternal berasal dari lingkungan, seperti air, cahaya, suhu, unsur hara, dan juga oksigen. Semua faktor tersebut sangat mempengaruhi proses pertumbuhan dari tumbuhan. Pertumbuhan primer dan sekunder. Pada gambar ini terlihat struktur batang tumbuhan dikotil. Gambar sebelah kiri menunjukkan batang muda yang masih mengalami pertumbuhan primer, sedangkan gambar sebelah kanan menunjukkan batang yang sudah mengalami pertumbuhan sekunder atau penebalan batang. Pada pertumbuhan primer, batang mengalami pertambahan panjang, sedangkan pada pertumbuhan sekunder, batang menjadi lebih besar dan kuat karena adanya aktivitas kambium yang terus membelah membentuk jaringan baru. Adaptasi tumbuhan. Adaptasi adalah kemampuan tumbuhan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya agar dapat bertahan hidup dan berkembang biak. Setiap tumbuhan memiliki cara adaptasi yang berbeda sesuai dengan kondisi lingkungannya. Jenis adaptasi. Adaptasi tumbuhan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu morfologi, fisiologi, dan anatomi. Adaptasi morfologi merupakan penyesuaian bentuk luar tumbuhan seperti daun kaktus yang berubah menjadi duri. Adaptasi fisiologi merupakan penyesuaian fungsi organ tubuh tumbuhan. Sedangkan adaptasi anatomi merupakan penyesuaian struktur jaringan tumbuhan. Gambar tersebut menunjukkan perbedaan antara xilem dan phloem sebagai jaringan pengangkut pada tumbuhan.
Xilem berfungsi mengangkut air dan mineral dari akar menuju daun dengan aliran satu arah, yaitu dari bawah ke atas. Sedangkan floem berfungsi mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan sesuai kebutuhannya. Kedua jaringan itu memiliki peran yang sangat penting dalam membantu proses kehidupan dan pertumbuhan tumbuhan. Mekanisme pengangkutan dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama ada difusi, yang kedua ada osmosis, yang ketiga ada transport aktif, dan yang terakhir ada aliran massa. Difusi merupakan perpindahan zat dari konsentrasi tinggi ke rendah. Osmosis merupakan perpindahan air melalui membran semi-permeable. Transport aktif merupakan transport yang memerlukan energi atau ATP. Dan yang terakhir aliran massa adalah perpindahan zat dalam jumlah yang sangat besar. Faktor pendukung pengangkutan. Proses pengangkutan air pada tumbuhan didukung oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama ada tekanan akar, yang kedua ada daya kapilaritas, dan yang terakhir ada tarikan transpirasi. Selanjutnya kita masuk ke praktikum sederhana, yaitu penyerapan air pada batang seledri. Alat dan bahannya yaitu batang seledri, gelas bening, air, pewarna makanan, dan pisau atau gunting. Untuk langkah-langkahnya, isi gelas dengan air dan pewarna, lalu aduk rata. Setelah itu, masukkan batang seledri ke dalam gelas. Kemudian diamkan beberapa jam atau semalaman. Selanjutnya amati perubahan warna pada batang dan daun seledri. Kesimpulannya, fisiologi tumbuhan mempelajari proses kehidupan tumbuhan seperti pertumbuhan, adaptasi, dan pengangkutan zat. Tumbuhan juga memiliki kemampuan beradaptasi terhadap lingkungan agar dapat bertahan hidup dan berkembang dengan baik. Demikian pembahasan mengenai pertumbuhan dan adaptasi tumbuhan. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.